Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari membuka bersama saya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-40. Ya, saya akan membaca teks ini untuk kita. Sekali lagi Kisah Rasul pasal yang ke-8, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-40. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Demikian firman Tuhan. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandaki, Ratu Negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kasaria. Karena dari teks ini maka diambil satu tema yang berbunyi misi gereja untuk semua orang. Saya hanya berfokus kepada Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat 26 hingga ayat ke-38. Yaitu misi gereja untuk semua orang. William Carey dikatakan sebagai misi ataupun bapak misi modern. Kalau kita belajar tentang William Carey, dialah yang menghidupkan misi setelah misi mati hampir 200 tahun. Setelah terjadinya reformasi tahun 1500. Nah, satu kesilapan reformasi pada masa itu adalah mereka berpegang kepada Injil Yohanes pasal 6 ayat ke-44. Di mana bapak-bapak reformasi dan pengikut reformasi pada masa itu berkata, tidak perlu kita pergi membawa Injil, tidak perlu kita pergi menginjil, karena dalam Yohanes pasal 6 ayat 44 itu adalah setiap orang yang datang kepada Allah itu ditarik oleh Allah sendiri. Maka bapak-bapak reformasi pada masa itu berpendapat
bahwa orang yang mau percaya kepada Yesus itu Allah sendiri yang membawa mereka. Dan kesilapan itu terjadi hampir 200 tahun sehingga setelah reformasi terjadi, maka tidak ada penginjilan, tidak ada misi. Karena sebelum itu ada kesilapannya juga. Dari tahun 1000 gereja pada masa itu memberitakan Injil melalui peperangan. Dikatakan perang salib terjadi juga hampir 300 tahun. Dan ketika terjadi reformasi, Bapak reformasi ini berpikir bahwa Allah sendirilah yang membawa orang datang kepadanya tanpa kita pergi memberitakan Injil. Maka misi pun tidak berjalan hampir 200 tahun. Nah, William Carey menyadari perkara ini satu perkara yang salah dari segi amanat agung Tuhan Yesus yang dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat khususnya ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Maka William Carey di dalam satu persidangan gereja pada waktu itu persidangan besar, maka dia membantah di mana hala 7 gereja, misi gereja itu telah mati. Dan di dalam pembantahannya ini lalu William Carey itu menulis, ya tahun 1792 dia telah membantah dengan menulis satu buku. Ya itu dalam bahasa mereka itu, ya baca sendiri. Itu tajuk buku dia. Di sini dia membantah keras karena gereja tidak melakukan misi. Nah, dia mendorong orang Kristen untuk mengambil tanggung jawab menyebarkan Injil. Dan buku inilah menjadi dasar bagi gerakan misi modern sampai hari ini. Nah, tahun 1793. Tadi itu tahun 1792 dia membantah dalam satu pertemuan besar-besaran. 1793 dia berangkat ke India sebagai missionary. Sehingga berdirinya gereja baptis yang besar di India. Bapak ibu saudara-saudari, perkara yang sama terjadi di Yerusalem setelah terjadinya Pentakosta. 10 hari setelah Yesus naik ke surga, Pentakosta terjadi, Roh Kudus turun dan semua orang yang percaya pada masa itu berkata dalam bahasa lain, bukan bahasa roh. Banyak orang silap di sini. Waktu Pentakosta terjadi maka terjadilah orang berbahasa roh, berbahasa lidah. Tetapi Alkitab berkata mereka berkata dalam bahasa lain. Kenapa? Karena ada orang-orang dari tempat lain pada masa itu datang ke Yerusalem. Ya dari berbagai tempat kita baca saja Kisah Rasul pasal 2. Mereka heran kenapa orang-orang Yerusalem ini bercakap dalam bahasa kita. Jadi itu dikatakan oleh Alkitab mereka bercakap dalam bahasa lain. Dan atas dasar inilah kesilapan terbesar terjadi di Yerusalem waktu Roh Kudus dicurahkan adalah mereka terlalu eksklusif di dalam bangsa mereka. Mereka terlalu eksklusif di dalam diri mereka, di mana mereka hanya membangun, di mana hanya mereka menguatkan, di mana hanya mereka menyebarkan tentang Kristus itu di antara mereka. Di antara mereka. Mereka tidak mau keluar untuk memberitakan Injil, melakukan misi ke tempat lain. Maka Yesus membiarkan terjadi penganiayaan setelah itu supaya orang-orang Kristen itu keluar. Kembali kepada Filipus, salah seorang pengikut Yesus yang menangkap perintah Yesus dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Sebab Yesus berkata sebelum dia naik ke surga berbicara kepada murid-muridnya juga. Kamu harus menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Filipus menangkap ini. Lalu dia keluar dari Yerusalem untuk melakukan misi. Itulah terjadinya kisah Rasul pasal yang ke-8 ini. Sebab waktu itu Filipus telah melakukan misi agar semua orang yang belum mengenal Injil itu mengenal
Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka Filipus melakukan misi, dia keluar dari Yerusalem, pergi memberitakan Injil. Maka Roh Kudus pada masa itu memakai Filipus untuk memberitakan Injil. Itulah apa yang kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8. Ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-40. Kembali kepada tema kita, misi gereja untuk semua orang. Berdasarkan teks Kisah Rasul pasal yang ke-8, ayat yang ke-26 sampai yang ke-40 ini, mari kita melihat mengapa gereja itu perlu melakukan misi untuk semua orang. Sebab Injil itu adalah tanggung jawab semua orang percaya. Ini pertama, mengapa gereja itu harus melakukan misi kepada semua orang? Sebab tema kita tadi itu misi gereja untuk semua orang. Pertanyaannya, mengapa gereja harus melakukan misi untuk semua orang? Sebab memberitakan Injil adalah tanggung jawab semua orang percaya kepada Kristus. Nah, kita lihat ayat yang ke-26. Ayat ke-26 berkata demikian. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Kembali lagi, Filipus telah menangkap perintah Yesus dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Dia harus keluar memberitakan Injil. Dia harus keluar pergi kepada orang banyak yang belum lagi mendengar Yesus. Dan karena Filipus orang yang menangkap perintah Yesus ini, maka Yesus itu, Roh Kudus itu telah mengarahkan Filipus untuk pergi memberitakan Injil kepada orang lain. Kepada orang yang belum lagi menerima Yesus. Dan di dalam teks ini, Filipus melihat itu adalah tanggung jawab setelah dia percaya. Dan misi gereja untuk semua orang, kita harus tahu itu adalah tanggung jawab kita. Kalau kita sudah menjadi orang percaya, kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita harus tahu satu tanggung jawab kita adalah memberitakan Injil. Menyampaikan firman Tuhan kepada orang yang belum mendengar firman Tuhan. Jadi pertanyaannya lagi adalah bagaimana? Ya, mudah saja. Bagaimana orang Kristen itu memiliki tanggung jawab untuk memberitakan Injil itu? Pertama dengan memberi. Dengan memberi. Kita tidak dapat pergi memberitakan Injil karena kengkangan masa, pekerjaan kita, dan juga mungkin karena kita tidak pandai berbicara, berkata-kata. Takut kalau saya berkhotbah memberikan tentang Yesus itu sebagai Tuhan, mungkin saya salah menyampaikan kebenaran Injil itu. Tetapi satu perkara yang boleh kita lakukan adalah dengan memberi. Karena di dalam gereja kita, maka nama kita itu adalah BEM, Borneo Evangelical Mission. Sidang Injil Borneo, itulah DNA kita, yaitu memberitakan Injil. Nah, kalau kita sudah menjadi orang percaya, untuk bekerja sama melakukan perintah dan amanat Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 18 hingga 20, Kisah Rasul 1:8 adalah dengan memberi, bukan soal banyaknya yang kita beri, bukan soal jumlahnya yang dilihat, tetapi itu adalah tanggung jawab kita dengan berapa sesuai dengan kemampuan kita, maka kita memberi. Dan ada orang, ada program gereja, maka pemberian kita itulah yang membawa Injil itu untuk diberitakan. Ini mudah saja sebenarnya. Tetapi persoalannya adalah karena kita tidak begitu mengenal, bukan tidak tahu, tetapi tidak begitu mengenal dan lalai di dalam tanggung jawab ini. Ambil contoh sajalah kalau kita bekerja.
Saya bekerja sebagai cleaner. Oke, satu tugas tanggung jawab saya adalah memegang penyapu, memegang mop. Itu kan karena kita sudah bekerja di sana. Dan kalau kita sudah percaya sebagai orang Kristen, satu tanggung jawab kita adalah memberitakan Injil. Karena itulah amanat Yesus. Dan bagaimana kita melakukannya adalah dengan memberi. Sekali lagi bukan soal banyaknya, jumlahnya yang kita beri. Tetapi itu adalah soal kita menyadari tanggung jawab kita. Filipus dia sendiri pergi dengan tubuh badan dia. Tetapi kita sebagai umat Tuhan, orang yang percaya, Injil itu harus diberitakan. Dan itulah tanggung jawab kita. Yang kedua itu adalah dengan berdoa. Ya ini lagi mudah. Berdoa itu tidak perlu menggunakan ya daripada gaji kita, daripada harta kita. Tetapi menggunakan kata-kata kita, hubungan kita dengan Tuhan. Kita berdoa. Nah, persoalannya untuk kita, apakah kita pernah berdoa untuk misi? Apakah kita pernah mengambil masa untuk berdoa untuk penginjilan? Berapa kali kita berdoa untuk perkara ini dalam hidup kita? Saya tidak bertanya 1 minggu, saya tidak bertanya 1 bulan, tetapi pertanyaan saya ini adalah 1 tahun. Kalau sekali kita ambil masa berdoa untuk misi, sekali setahun, haleluya. Tetapi kalau setiap bulan, sekali sebulan kita berdoa untuk misi, untuk penginjilan, puji Tuhan. Ya, seterusnya ya sendirilah kalau setiap minggu ataupun setiap hari. Nah, karena melalui doa itulah ada kuasa, melalui doa itu ada kekuatan yang luar biasa menyertai orang yang melakukan misi. Yang melakukan pemberitaan Injil. Sebab tanpa doa dari kita sebagai orang Kristen, mereka yang melakukan misi itu di dalam bahaya. Dan melalui doa kita, maka Tuhan bekerja. Bukan sahaja menggunakan orang yang pergi memberitakan Injil itu, tetapi juga menggerakkan, membuka hati orang-orang yang akan mereka pergi. Ya kita ada penginjil yang kita sponsor, yaitu Pastor Clinton. Dia ini berhadapan dengan orang-orang yang bukan seperti kita ini. Kita ini kan orang-orang yang sudah percaya dan sudah mengenal Yesus. Bahayanya, risikonya ada kurang. Tapi kalau penginjil kita ini kadang-kadang dia pergi berhadapan dengan orang yang tidak mengenal Yesus. Dan bagaimana dia harus menyampaikan Injil itu perlu ada doa, ada kuasa. Siapa yang membantu dia, siapa menolong dia, itulah kita. Itulah kita. Jadi berdoa. Nah, yang ketiga itu adalah melalui perbuatan dan percakapan kita. Kesaksian kita di dalam pekerjaan kita. Di mana kita pergi dan berada. Saya selalu ambil contoh itu di kedai kopi, ya nyatakan. Itu tanggung jawab kita. Kita berdoa. Kalau orang bising itu bersalah suara kita. Ya, supaya orang lain boleh mendengar doa kita. Oke, itu yang pertama. Misi gereja untuk semua orang. Mengapa? Karena itulah tanggung jawab orang Kristen kepada Kristus. Bukan dilakukan oleh seorang, bukan dilakukan oleh 2 orang, bukan dilakukan oleh pastor, dan bukan dilakukan oleh majelis gereja sahaja ataupun badan penginjilan saja. Tetapi semua kita bertanggung jawab untuk melakukan misi. Dan itulah yang dibantah oleh William Carey pada masa itu. Sebab orang tidak bertanggung jawab sebagai orang percaya untuk memberitakan Injil. Jadi William Carey telah membantah, telah melawan mereka. Dan akhirnya mereka sadar. Dan semua orang yang percaya pada masa itu menyadari misi itu harus dilakukan. Dan misi itu harus dilaksanakan. Maka mereka bersama-sama membantu William Carey. Dan seterusnya banyak misioneri yang lain yang datang untuk memberitakan Injil. Ya sekalipun yang datang ke
Asia Tenggara pada masa itu untuk memberitakan Injil, ya itu lain. Mereka itu sambil melakukan perdagangan. Ya, Portugis datang ke Melaka, kalau masih saya 1511 ya 1511 dia datang ke Melaka. Ya, lalu mereka datang membawa Injil, tapi itu bukan misi untuk membawa orang Kristen. Oke. Yang kedua, mengapa gereja itu harus bekerja sama melakukan misi? Yang kedua, karena memberitakan Injil tidak terhad kepada suku, kedudukan, dan tempat. Ini ayat yang ke-27 sampai 28. Ya. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala pembendaharaan Sri Kandaki, Ratu Negeri Ethiopia. Saya tidak pernah pergi ke tempat ini. Yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam kereta sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Ya, orang ini bukan sembarangan ini. Seorang utusan. Seorang sida-sida pembesar lagi, perbendaharaan lagi, ini pegang duit ini. Ini bukan sembarang barang, ratu lagi dia. Ini bukan dia, ratu ini bukan dia ratu cantik karena dia cantik, tidak. Ini adalah satu gelar dia pada masa itu. Jadi dia ini pergi ke Yerusalem untuk pergi beribadah. Dan dia tidak tahu kitab Yesaya yang dia baca itu. Maka Roh berkata kepada Filipus, pergilah kepada dia. Maka Filipus pergi. Jadi Filipus ini dia tidak melihat kepada siapa suku itu. Dia tidak melihat kepada kedudukan itu dan tempat itu. Jadi dia ini adalah bukan suku orang Yahudi. Dia bukan sama kedudukan dengan Filipus. Filipus ini hanya seorang biasa. Tetapi sida-sida ini adalah orang yang memiliki kedudukan pangkat yang sangat besar di negaranya. Dan dia sedang sekarang ini bukan di rumahnya, bukan di negerinya, tetapi di dalam kereta. Ya, kereta masa itu bukan dia pakai kereta. Ya, bukan seperti kereta sekarang ini. Ya, kereta sekarang ini ya bagus. Pada masa ini ya kereta kuda. Ya, kereta yang masih menggunakan rodanya itu ditarik oleh binatang. Karena dia orang kaya, dia boleh menggunakan kereta. Tapi kalau orang yang tidak kaya pada masa itu, berbulan-bulan mereka berjalan kaki. Tidak memilih tempat. Jadi memberitakan Injil itu tidak terhad. Jadi kalau kita tahu itu adalah misi gereja, mana suku, mana bangsa, kedudukannya apapun, kalau Tuhan telah menggerakkan kita untuk menyampaikan Injil kepadanya. Kalau Tuhan memimpin gereja kita untuk ke satu tempat ini, ke suku ini, kalau Tuhan pimpin kita, maka marilah kita melakukan misi itu bersama-sama. Oh, tempat itu bahaya. Tempat itu susah. Tempat di sana itu makan orang dan sebagainya. Tidak. Kalau kita mengingatkan 3 missionary yang datang ke Borneo. Dalam tahun 1925, sewaktu mereka sedang menuntut di Bible College di Melbourne, Tuhan telah berbicara kepada 3 pemuda ini. Mengikut kesaksian Tuan Sapu pada masa itu, Hasan Satwell, dia sebenarnya karena dia ini bukan orang calang-calang di pendidikan, Hasan Satwell. Dia orang yang luar biasa di dalam pendidikannya, sekolahnya. Dia berpikir untuk menginjil, memberitakan Injil antara sukunya yang ada di Australia saja. Tetapi ketika mereka menuntut di Institut Injil di Melbourne ini, 1925 sebelum mereka berangkat 1928 ke Borneo, Tuhan telah menempatkan Borneo di dalam hatinya.
Tiap kali dia berdoa, tiap kali dia bercakap tentang Injil, yang selalu terngiang-ngiang di pikirannya, di hatinya, itu adalah Pulau Borneo. Ketika dia membuka peta yang selalu pertama datang di dalam dalam bukunya adalah Pulau Borneo. Dan dia mengkaji tentang Pulau Borneo. Wah, Pulau Borneo ini orang-orangnya luar biasa. Orang-orangnya terkena dengan headhunter, pemenggal kepala antara suku-suku. Tetapi Tuhan membawa mereka datang ke tempat kita. Tuhan memimpin mereka. Hasan Sadwell, Frank Davidson, dan Kerry Tolley. Tidak melihat suku yang ada di Borneo. Tidak melihat kedudukan yang ada di Borneo. Tidak melihat tempat yang ada di Borneo. Waktu Rackingham dihantar antara suku Kenyah yang ada di Ulu Baram. Kalau kita membaca buku sejarah SIB. Wah, waktu dia sampai di sana, dia pergi naik rumah panjang di Ulu Baram. Sebab orang dulu rumahnya tinggi. Bukan seperti sekarang ini kalau pergi ke Ulu Baram ya semuanya tile. Rumahnya tinggi. Harus sekurang-kurangnya tidak boleh dicapai oleh tangan sebab ada tujuannya. Sebab pada masa itu kan orang hidup dengan ketakutan. Tapi di samping itu suku-suku kita ini memelihara babi. Wek. Wah, waktu dia sampai di sana. Lalu mereka suruh dia tidur bersama dengan kandang babi. Kami mau tahu betul-betul ke dia ini orang baik. Dan satu ketika mereka ambil nasi. Ini ada tempat babi makan. Mereka tuang itu nasi di sana. Kalau kau berang tujuan yang baik, makan nasi ini. Wah, Rackingham orang putih yang bersih, yang makanannya bagus. KFC, McDonald dia makan. Dia makan. Bayangkan kalau Anda disuruh dituang nasi, ini tempat babi makan, disuruh makan. Dia tetap makan. Dia tidak melihat. Dia tidak mau. Karena dia satu saja. Dia harus menyampaikan Injil kepada suku yang ada di Borneo. Maka terjadilah pertobatan. Itu sebabnya Rackingham itu diberi satu nama oleh orang Kenyah. Pendeta Tagang. Tagang itu artinya tidak goyah, berdiri tetap. Waktu dia tidur di bawah itu, dia dikencing, dia diberak dari atas. Ini orang kita dulu kalau mau buang air besar itu, buka saja itu. Lepaskan saja. Tetapi dia tetap bertahan, dia tetap memberitakan Injil. Tapi bagaimana kita sekarang? Kalau kita disuruh ke tempat-tempat yang begini, apa kita mampu ataupun tidak? Saya waktu saya mula melayani dulu pernah pergi memberitakan Injil di satu tempat. Waktu kami sampai di sana bersama dengan guru saya, ini tahun 90-an. Waktu kami masuk ke rumah mereka, ini kami duduk di sana. Rumah itu tidak ada dinding antara dapur dengan ruang tamu. Tak ada kamar tidur. Waktu kami duduk, lalu kena ramah tamah ini suku kan. Suaminya berkata, kita ada tetamu yang spesial. Mari pergi buat apa sahaja. Ya di dapur itu kelihatan ada kuali. Ada seekor anjing sedang tidur di dalam kuali ini. Lalu istrinya pergi ambil kayu dipukulnya anjing itu. Anjing ini keluar. Lalu diambilnya air dituang. Setelah airnya mendidih diambilnya sagu dicampur di dalam. Dan saya melihat dengan mata saya. Saudara itu sagu ini dibawa lalu dihidangkan antara kami. Makanlah. Saya pun berpikir makan ketidak. Ya makan ketidak. Dan guru kami membawa kopi, membawa gula.
Disuruh membuat kopi, dimasaknya air. Dan guru kami juga membawa cawan. Lalu istrinya menuangkan air kopi ini di dalam cawan. Lalu cawan itu diambil dengan tangannya yang separuh hitam gelegam. Diambil dengan cawan begini. Dihidangkan. Dan waktu dikeluarkan semua tangannya. Dan kuku yang hitam itu mulai bersih. Bagaimana? Sekarang ini kita dibawa ke suku yang seperti yang begini. Kedudukan mereka di tempat mereka. Ya minum air itu bersih itu yang diminum itu. Filipus dia dibawa. Dia tidak melihat siapa dia, kedudukannya dan tempatnya. Cabaran kita sekarang ini adalah ada tempat-tempat. Mungkin tempatnya baik, makanannya ada. Tetapi orangnya bagaimana? Keselamatan di sana bagaimana? Misi gereja untuk semua orang. Kalau kita melihat semua orang harus diberitakan Injil, harus mendengar Injil. Suku harus mengenal Injil. Maka kita harus seperti Filipus. Ketika dia dipanggil untuk memberitakan Injil, maka dia pergi dan memberitakan Injil. Hari ini kita tidak tahu, mungkin ada tempat-tempat, mungkin ada panggilan dari pusat, dari ketua misi kita. Dan kita sendiri tahu Tuhan berbicara kepada kita untuk memberitakan Injil kepada tempat-tempat yang mungkin kita tidak jangka di dalam pikiran kita. Tetapi waktu kita tahu bahwa itulah panggilan kita, maka kita tetap juga akan pergi untuk memberitakan Injil, melakukan misi itu. Yang ketiga, yang terakhir, 29 sampai 40. Mengapa gereja harus melakukan misi sebagai kerjasama kita untuk semua orang? Karena memberitakan Injil tidak ditentukan oleh waktu. 29 sampai 30. Ketika Filipus mendengar ini, orang ini sedang dalam perjalanan. Tempat yang orang ini berjalan bukan seperti di tempat kita. Panas lagi, di padang gurun lagi. Waktunya itu tidak, kamu pergi waktu ini. Tidak. Ketika Filipus mendengar, dia langsung pergi menangkapi ini. Dia pergi ke sana. Dengan satu tujuan supaya orang yang tidak tahu apa yang dia baca ini, yang masih bingung tentang apa yang dia dapat, tentang kepercayaannya di Yerusalem, maka Filipus pergi ketika Roh Kudus membawa. Dia tidak perlu memikirkan waktu. Dia tidak perlu berkata, wah Tuhan, saya sedang buat ini sekarang. Tuhan, saya sedang melakukan ini sekarang. Boleh esok kah? Boleh bulan depan kah? Boleh tahun depan kah? Filipus tidak berkata demikian. Dia langsung pergi. Kalau kita mau baca, sudah kita baca tadi ayat 29 sampai 40, dia pergi. Dia sampai kepada orang ini. Lalu dia pun mulai berbicara, bercakap, menjelaskan arti ayat yang dibaca oleh orang Ethiopia ini. Sehingga orang Ethiopia ini pun mengerti, memahami ayat itu. Dan dia tahu itu adalah bercakap tentang Yesus. Orang Ethiopia ini, sida-sida ini pun bertobat lalu dibaptiskan. Itu pun sedang dalam perjalanan mereka. Dan ketika dia dibaptis, maka Roh pun membawa Filipus pergi memberitakan Injil ke tempat lain lagi. Jadi kita tidak, ya memang kita juga harus melihat masanya. Tetapi yang saya ingin katakan di sini adalah jangan waktu itu mengikat kita. Jangan kita mencari, wah kalau waktu ini baru bagus, kalau waktu ini baru kita pergi. Selesai ini baru pergi. Ketika Yesus memanggil orang mengikuti dia, maka Yesus berkata, mari ikutlah aku. Tetapi ada banyak alasan orang. Ada berkata, oh Tuhan, saya mau pergi minta kebenaran daripada orang tua saya dulu kalau mereka mau ataupun tidak. Yesus berkata, engkau tidak layak untuk melakukan misiku. Pergi tanya lagi, mari ikut aku. Wah, saya belum lagi pergi mengubur bapak saya, kata dia. Ada 3 orang. Tuhan berkata, kamu tidak layak
untuk memberitakan Injil bersama dengan aku. Jadi waktu kita melihat tentang misi, waktu gereja kita bersama-sama untuk melakukan misi, kita harus, kalau Tuhan sudah pimpin kita, jangan karena banyak hal yang harus kita selesaikan. Jangan kita karena terlalu utamakan waktu kita. Setelah waktu itu kita lakukan untuk urusan kita, untuk gereja kita, baru kita berpikir misi. Kalau kita lihat dalam contoh Yohanes pasal 4 ayat 1 hingga 42, Yohanes 9 ayat ke-4. Di sini berbicara tentang Yesus berkata kepada murid-muridnya. Ini tentang perempuan yang bertobat, seorang perempuan Samaria yang bertobat. Yesus berkata, ini waktunya kita terus memberitakan Injil. Pasal yang ke-9 itu adalah tentang seorang yang buta sejak lahirnya. Yesus berkata, mari kita dalam kesempatan yang ada, mari kita pergi memberitakan Injil. Kesempatan yang ada, jangan mencari kesempatan yang baik, tetapi bila ada kesempatan untuk memberitakan Injil, lakukanlah itu. Itu pasal yang ke-9 ke-4. Sebab muridnya bertanya kepada dia, mari kita melakukan kehendak Bapa. Dalam kesempatan itu bukan kesempatan kita. Kesempatan mereka, kesempatan dia bukan kesempatan kita, kata Yesus. Waktunya dia bukan waktu kita. Maka mereka pergi, itu pasal yang ke-9. Maka misi gereja untuk semua orang. Bukan masa kita, tetapi masa mereka. Waktu mereka, itu yang harus kita lihat. Bukan waktu kita senang. Waktu kita boleh, baru kita pergi. Tetapi kalau itu waktunya, masa mereka, keterbukaan mereka, kita harus pergi. Itu yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes pasal ke-9 ayat ke-4 kepada murid-muridnya. Dan itu juga yang dilakukan oleh Filipus. Ketika dia dipanggil untuk melakukan misi itu kepada Sida ini. Dan Filipus melihat itu masa dia. Itu waktunya orang itu. Maka Filipus pergi. Dan kalau kita melihat ini. Maka misi gereja itu untuk semua orang. Dan sama juga di dalam gereja kita. Kalau ada orang-orang yang memerlukan pertolongan kita, bantuan kita. Yang memang memerlukan, ya kita harus melihat masanya mereka. Bukan masa kita. Kecuali kalau pelayanan itu bertumpang tindih, ya baru kita dapat. Oke, boleh besok kah, boleh nanti kah. Tetapi kalau tidak ada, sekalipun ada keperluan kita sendiri, kepentingan kita sendiri, khususnya sebagai hamba Tuhan, kita harus pergi melakukan sesuai dengan masanya dia. Bukan masa kita. Itulah ya apa yang Filipus lakukan. Memberitakan Injil, dia tidak ditentukan oleh waktunya sendiri. Tetapi waktu orang yang memerlukan Injil itu dan waktunya Tuhan untuk dia. Sebagai kesimpulannya, saya hanya mau kita kepada 3 pertanyaan. Pertanyaan, sebab tema kita misi gereja untuk semua orang. Pertanyaannya, apakah misi utama gereja kita? Apakah itu seperti orang Yerusalem untuk mereka sendiri, untuk bangsa mereka sendiri, untuk diri mereka sendiri? Apakah misi utama gereja? Yang kedua, apakah tanggung jawab utama kita setelah menjadi orang percaya? Setelah kita percaya kepada Yesus, kita harus berpikir apakah tanggung jawab utama kita? Yang ketiga, yang terakhir, apakah tujuan gereja itu ada? Apa tujuan gereja itu ada? Ini pertanyaan yang harus kita pikir. Apa tujuan gereja kita ada? Apakah hanya untuk kita? Apakah hanya untuk diri kita? Apakah hanya untuk kita sehingga kita ada di zona selesa kita saja?
Apa tujuan gereja itu ada? Kalau kita tahu tujuan gereja itu adalah untuk terus melakukan misi, maka kita harus bersikap seperti Filipus yang keluar dari zona selesa di Yerusalem. Lalu dia menanggapi misi Yesus. Lalu dia keluar. Maka penginjil pertama setelah Roh Kudus bekerja sebelum Paulus muncul itu adalah Filipus. Itu sebabnya sekarang ini ada buku dikatakan Project Filipus. Itu tentang misi. Itu penginjil pertama yang menangkap misi Yesus datang ke dunia ini. Jadi oleh sebab itu pertanyaan, apakah tujuan gereja itu ada? Apa tujuan gereja itu ada? Apa tujuan kita sebagai orang percaya? Ini pertanyaan yang untuk kita renungkan, untuk kita pikirkan sebagai orang percaya. Mari kita berdiri, kita akan berdoa.